Halo, selamat pagi buat anak-anakku semua di SD Bob Grade Demangan 3. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Hari ini Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Sehat, semangat ya. Pagi ini kita akan memulai hari dengan mendengarkan renungan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan kepada kami. Pagi ini kami sudah diberi kesempatan untuk bangun pagi dan mulai melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan renungan. Bukalah mata hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pagi ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Satu ayat. Yang pertama adalah dari Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan yang berikutnya adalah dari Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Mengerikan ya? Enggak juga sih. Kita dengarkan saja nanti renungannya. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi. Lagu ini lagu baru. Bu Dina akan putarkan lagunya. Kita belajar sedikit. Nanti setelah mendengarkan cerita, kita akan menyanyi lagi, oke? Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Gimana lagunya? Bagus kan? Pasti. Nah, kita akan mendengarkan cerita ya. Cerita ini judulnya Jangan Ambil Orang Tuaku Tuhan. Bagaimana ceritanya? Begini. Suatu hari sepulang dari sekolah, Harry masuk ke rumah dengan wajah gembira. Dia sudah ada janji dengan Ronald jam 2 untuk bermain layang-layang di lapangan desa. Setelah berganti baju, langsung Harry menuju ruang makan untuk makan siang. Ibu menyapa Harry dan mengingatkan agar cuci tangan dulu sebelum makan. Betul kan? Kita harus cuci tangan sebelum makan. Harry agak kesal, tapi ya sudah. Dia lalu makan cepat-cepat. Ibu mengingatkan lagi, jangan cepat-cepat makannya Harry, dikunyahnya yang banyak jumlahnya. Apa sih ibu ini? Kata Harry. Dan ibu bertanya lagi, kenapa kamu cepat-cepat makan? Pelan-pelan. Lalu Harry menjawab dengan sukacita, aku udah ada janji bu sama Ronald mau main layang-layang jam 2.
besok kan kamu masih TKM. Hari terakhir, kamu harus belajar. Nanti kalau kamu main layang-layang, nanti kamu capek. Ah, Ibu, enggak, aku enggak akan capek. Aku main layang-layang juga tidak lama. Lalu, Ibu juga mengatakan begini, tuh, langitnya aja sudah mendung, nanti hujan. Kamu nanti kehujanan. Ah, nggak asik ah. Nah, Harry mulai marah dan tidak mau menurut ibunya. Harry, nanti kamu dimarahin ayah. Nanti kamu tahu toh kalau kakakmu juga sudah datang, dia akan ngomel karena kamu tidak mau menuruti ayah sama ibu. Ah, aku nggak suka punya ibu yang melarang-larang aku. Ayah juga. Kakak apalagi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ah, aku nggak mau makan lagi. Akhirnya, Harry kemudian lari mengambil layang-layangnya dan pergi ke lapangan desa. Kemudian mereka bermain layang-layang. Sekitar 1 jam setelah itu, cuaca mendung yang tadi sudah gelap akhirnya turun hujan. Dan hujannya sangat deras. Wah, Harry kehujanan. Layang-layangnya rusak kena hujan. Pada saat Harry mau masuk ke rumah, dia berpikir, aduh, pasti ibu ini nanti marah. Ah, biar saja. Yang penting aku tadi sudah main layang-layang. Lalu Harry pun masuk ke rumah. Ibu yang melihat Harry masuk ke rumah lalu menghampirinya. Walaupun dengan diam, tidak berkata-kata, dia membantu Harry untuk mengganti baju. Iya, karena kalau nanti basah, dia akan sakit. Tapi ibu tidak berkata apapun. Hanya diam saja. Setelah Harry berganti pakaian, sebelumnya mandi dulu dia ya. Kalau tidak nanti masuk angin. Lalu dia masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, karena dia terlalu capek, akhirnya dia tertidur. Nah, pada saat dia bangun, lalu dia merasa haus. Akhirnya dia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Dia melihat jam dinding menunjukkan pukul 6.30 sore. Sudah malam ya, masih petang. Lalu dia melihat, kok rumahnya sepi? Kemudian dia mencari, biasanya ayah sudah pulang. Kok jam segini belum datang? Lalu dia menengok ke garasi. Loh, mobilnya sudah datang. Ayah mana ya? Atau ke ruangan tidurnya kakak ya? Lalu dia pergi ke kamar tidurnya kakaknya, namanya Herma. Tok tok tok, Kak. Waktu dibuka, Kak Hermanya tidak ada. Lalu dia mencari lagi. Oh, ibu mana ya? Dia mencari. Di kamar tidur ibu nggak ada. Di ruang tamu nggak ada. Sepi. Harry mulai khawatir ini. Kemana mereka? Aku kok nggak diajak? Lalu dia keluar menuju ke rumah tetangga. Tetangga sebelah dia ketuk pintu. Permisi. Tok tok tok.
Bu Nuri, ibu lihat ibu saya atau ayah saya? Waduh, Bu Nuri gak lihat Her. Tadi siang ibu lihat, tapi sore ini nggak lihat. Aduh, ibu kemana ya? Memang ibu kemana? Nggak tahu. Ini saya lagi cari ibu. Oh, ya sudah Bu, permisi. Ya, mari. Heri masuk rumah lagi. Dia panik. Ayahnya, ibunya, kakaknya nggak ada. Padahal sudah malam. Heri itu takut kalau gelap. Lalu dia duduk di ruang tamu dan berpikir, kemana ya mereka ya? Aduh. Lalu dia melihat secari kertas yang dilipat, diletakkan di meja ruang tamu. Lalu dia ambil kertas itu. Di situ di depan ada tulisan, kepada yang terkasih anakku Heri. Heri tahu itu tulisan ibunya. Dia mengenal sekali tulisan ibunya. Lalu dia buka lipatannya, lalu dibaca. Di dalamnya tertulis seperti ini. Heri, anakku sayang, setelah melihat kemarahanmu tadi siang, ibu, ayah, dan kakak berunding. Ibu menelepon ayah dan kakakmu dan memutuskan, kami minta kepada Tuhan agar mengabulkan permintaanmu supaya kamu bahagia. Jadi kami meminta supaya kamu diberi orang tua dan kakak yang baru. Jadi kami akan digantikan oleh orang tua yang baru yang akan Tuhan kirim besok pagi. Heri, terima kasih ya sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kami menyayangi dan sangat mengasihimu. Walaupun mungkin kamu membenci kami. Selamat malam anakku. Tuhan memberkatimu. Begitu isi tulisannya. Setelah membaca surat itu, Heri pun menangis meraung-raung sambil berteriak, Tuhan, jangan ambil ibuku, jangan ambil ayahku, jangan ambil kakakku, kumohon Tuhan. Dia menangis sampai terguncang-guncang. Tiba-tiba suara ibunya, Heri, bangun nak. Kamu sedang bermimpi buruk ya? Heri, kamu kenapa? Suara Kak Herma juga. Lalu Heri pun membuka matanya. Sambil menangis kencang dia memeluk ibunya dan kakaknya. Ibu, kakak, aku minta maaf. Aku janji tidak akan membentak-bentak kalian lagi. Aku akan jadi anak yang menurut. Bu, sepertinya Heri demam ini, kata ayah Heri. Ayah, maafkan Heri yang suka berani pada ayah. Heri pun menangis terisak-isak. Tuhan, jangan ambil keluargaku, kumohon. Ibu, ayah, dan Kak Herma kemudian memeluk Heri. Ibu berkata, Heri, Tuhan mengasihi dan memberkati anak yang menurut pada orang tua. Tuhan bisa melakukan apa saja. Jika anak yang dikasihinya tidak menurut pada orang tua, Tuhan bisa melakukan apapun. Berjanji pada Tuhan, jika kamu akan menurut kepada Tuhan dengan cara menurut pada orang tua dan kakakmu. Karena orang
tuamu itu adalah wakil Tuhan di bumi. Iya Bu, ayah Kak Herma, aku berjanji menurut kata-kata ibu, ayah dan kakak, aku tidak mau kehilangan kalian. Ayah, ibu, dan Kak Herma akhirnya tersenyum dan memeluk Harry. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, hal yang bisa kita ambil adalah patuhilah ayahmu dan ibumu, juga kakakmu. Dan jika punya adik, kasihilah adik-adikmu. Agar seperti ayat yang sudah Budina baca tadi, supaya panjang usiamu di bumi dan tidak menerima hukuman dari Tuhan. Jadi kamu harus belajar untuk tanggung jawab, melakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Kemudian sebagai pelajar kamu harus belajar, buktikan bahwa kamu mampu dengan memberikan yang terbaik untuk orang tua. Karena ingat, orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, demikian renungan kita pada kali ini. Budina harap semua anak SD Bob Kri Demangan 3 melakukannya. Karena kalian semua adalah anak-anak yang hebat dan berpotensi handal. Jangan lupa, karena kalian adalah anak-anak hebat dan berpotensi handal, ingat kata ibu. Pesan ibu apa? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan di setiap waktu. Kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Oke, sampai jumpa ya. Setelah ini kita akan nyanyi lagi. Oke? Selamat berakhir pekan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah